Kalau berbicara ekonomi syariah, seringkali dikonotasikan pada Islamic finance saja, keuangan syariah saja. Keberlanjutan itu manakala ditopang juga dengan pertumbuhan industrinya. Selamat datang di POV, Podcast of Value Ekonomi Syariah. Podcast yang akan ngebahas seputar nilai ekonomi syariah dan nilai yang ada dalam program studi ekonomi syariah serta dosen dan mahasiswa yang ada di dalamnya. Dan kali ini kita akan langsung berdiskusi dengan sosok dan tokoh penggerak ekonomi syariah di Jawa Barat. Langsung saja kita perkenalkan Bapak Dr. Muhammad Hasanuddin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. So far so good. So far so good. Alhamdulillah kalau gitu. Sekarang lagi sibuk apa aja nih Pak? Ya, kesibukannya di kampus, kemudian di organisasi juga, karena dari sejak mahasiswa aktivis pegiat ekonomi syariah, jadi nggak pernah hilang ruhnya, tetap masih Pak. ada. Oke Pak. Kalau sekarang organisasi yang diikuti apa Pak? Ya, organisasi di Majelis Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata di Muhammadiyah, PWM Jawa Barat. Saya sebagai salah satu ketua. Kemudian di KDEKS, ya, Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Jawa Barat. Itu bridging dari KNEKS. Kalau KNEKS kan di pusatnya, kemudian di tingkat provinsinya ada KDEKS. Ya Pak. Ya. Oke, jadi teman-teman kita nggak salah dengan narasumber kali ini. Pak, kan sekarang Bapak sudah menjadi salah satu tokoh di ekonomi syariah. Boleh tahu dong Pak, ceritanya dulu bagaimana sampai ke titik ini Pak? Ya, kalau tokoh sih bukan ya, paling ya aktivis aktivis ya Pak. Pegiat ekonomi syariah memang dulu ketika masih mahasiswa ya. Dulu waktu mahasiswa semester 7 lah ya, tahun, saya nggak tahu udah lahir atau belum Arif nih. 97 belum kan ya? 97 ini kalau itu waktu masa-masanya reformasi, waktu masih mahasiswa. Kebetulan saya adalah mahasiswa di prodi program studi muamalah yang angkatan kedua di Fakultas Syariah dan Hukum. Itu sudah mendirikan BMT. Itu masih mahasiswa. BMT, Baitul Mal Tamwil ya. Iya, Pak. BMT. Saya kasih nama BMT-nya itu BMT Takmirul Umat. Itu BMT-nya tuh, itu masih mahasiswa semester 6, semester 7 kita sudah mendirikan BMT. Dari mana permodalannya? Kan gitu ya kalau mau bertanya, karena bagaimanapun ya sebuah lembaga tetap harus ada modal, meskipun modal bukan sesuatu yang yang menentukan, yang pasti adalah ya spiritnya itu. Nah, kita kumpulkan dari teman-teman yang satu visi, satu misi, bagaimana ikut berkontribusi memberdayakan ekonomi masyarakat. Ya kita buat BMT, ya permodalan awalnya dari beasiswa. Ya, dari beasiswa kita kumpulkan, kemudian kita buat BMT ya, Baitul Mal wa Tamwil, yang dulu juga masih sangat langka dan badan hukumnya juga belum dikelola oleh Kementerian Koperasi. Dulu masih KSM ya namanya, KSM. Itu Kelompok Swadaya Masyarakat. Nah itu ketika mahasiswa ya. Jadi sudah lama bergelut memang di bidang ekonomi di lapis bawah ya, ekonomi grassroots gitu. Oke, berarti setelah itu apa yang membuat Bapak merasa terpanggil di dunia ekonomi syariah ini, Pak? Ya, gini, dulu ya pas begitu masuk di UIN, ya itu belum ada itu jurusan ekonomi syariah. Angkatan saya kebetulan angkatan 95 ya, itu belum ada.
jurusan ekonomi syariah. Yang ada itu jurusan muamalah, ya, jurusan muamalah. Nah, ketika masuk di jurusan muamalah, itu memang harapannya bahwa muamalah itu ya banyak mempelajari keperdataan Islam atau ya ekonomi Islam. Dulu memang di awal-awal secara kajian, secara akademik, program studi atau jurusan muamalah ini lebih mengkaji juga aspek muamalah maliyahnya, ya, aspek ekonomi Islamnya. Tetapi memang tidak bisa dilepaskan dari kajian-kajian aspek hukumnya, ya. Nah, jadi itu yang melatar belakangi saya secara jenjang studi memang alumni di program studi muamalah, dan memang pada waktu itu muamalah adalah wadahnya bagi siapapun yang ingin mengkaji tentang ekonomi syariah, ya adanya di program studi ini. Nah, kemudian baru tahun 2000-an lah ya, itu sudah mulai bermunculan program studi ekonomi syariah. Nah, di sana memang kemudian pas begitu lulus di program studi muamalah 99, kemudian melanjutkan di program studi S2-nya konsentrasi ekonomi syariah, dan seiring dengan tumbuh berkembangnya industri ekonomi keuangan syariah, ya, 91-92 kan itu industrinya berdiri. Nah, kemudian ditopang juga dengan tumbuhnya pendidikan, ya, di tingkat perguruan tinggi yang membuka program-program studi ekonomi syariah. Jadi kalau di Indonesia ini unik gitu ya, industrinya dulu yang ada, ya, industrinya dulu yang ada, sementara kajian secara akademiknya di perguruan tinggi masih belum, ya. Nah, ini menariknya karena memang pada akhirnya ketika industri itu tumbuh, ya, muncul perbankan syariah, kemudian asuransi syariah di tahun 90-an ini, ya. Kemudian baru bermunculan program-program studi ekonomi syariah yang menjadi penopang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bisa diharapkan mengisi industri-industri yang tadi, ya, baik itu perbankan syariah maupun asuransi syariah. Nah, disinilah kemudian misalkan kalau berbicara ekonomi syariah seringkali dikonotasikan pada Islamic finance saja, keuangan syariah saja. Itu di awalnya memang karena itu, karena industrinya yang pertama tumbuh berkembang ya di sektor perbankan, gitu. Oke, Pak. Nah, Pak, kalau ngomongin tentang industri dan institusi pendidikan, kalau Bapak melihat zaman dulu dengan zaman sekarang, apakah zaman sekarang ini institusi pendidikan dan industri sudah link and match gitu, Pak? Ya, begini, memang dulu itu ada istilahnya link and match, ya. Bagaimana sebuah institusi pendidikan itu harus terkoneksi dengan industri, dan kecenderungan pendidikan yang memiliki tingkat sustainability, ya, keberlanjutan, itu manakala ditopang juga dengan pertumbuhan industrinya. Nah, memang ekonomi syariah ini, ya, industrinya sedang tumbuh dan berkembang. Nah, oleh karena itu juga maka perlu diimbangi dengan kualitas pendidikannya. Nah, sekarang kita lihat misalkan ekonomi syariah ini tidak hanya dipelajari di perguruan tinggi Islam, ya, atau di PTKIN, tetapi di beberapa perguruan tinggi lain pun juga ternyata sudah membuka program studi ekonomi syariah. Nah, idealnya seiring dengan bertumbuhnya dunia pendidikan, keterserapan mereka di industri keuangan syariah
ini harusnya sudah mulai ya industri itu menyesuaikan dengan perkembangan pendidikannya. Nah, kalau kita lihat misalkan ini secara empirik ya, tidak sedikit kalau kita lihat para praktisi perbankan atau bankir syariah kita yang background studinya nggak nyambung. Ya, Nah, benar Pak, kan benar. gitu Iya, ya. Pak. Kita ini sudah saatnya sih ya, bukan berarti apa ya, kita menafikan, tetapi penting juga untuk melihat aspek linearitasnya ya. Jadi faktor background studi seharusnya itu menjadi eh, magnet dan daya tawar untuk bisa eh, seseorang berkiprah atau diserap di dunia industri. Kalau misalkan backgroundnya sama, itu nggak susah meng-hire-nya. Yang terpenting itu adalah mindset-nya. Ya, saya yakin bahwa alumni-alumni misalkan yang background studinya memiliki eh, linearitas dengan keilmuannya, di mana dia misalkan dari keilmuan program studi ekonomi syariah atau manajemen syariah, keuangan syariah atau akuntansi syariah, itu mindsetnya udah syariah banget ketimbang yang di luar itu. Jadi ini juga saya memberikan masukan bagi para pelaku industri, sudah saatnya gitu ya faktor atau latar belakang background studi pendidikan itu menjadi salah satu prioritas yang dipertimbangkan untuk bisa keterserapan atau berkiprah ya di dunia kerja. Ya, Pak. Gitu. Iya Pak, itu juga yang kita rasakan sebagai mahasiswa Pak. Jadi rasanya ingin masuk ke bank syariah tuh bersaingnya bukan sama yang mahasiswa ekonomi syariah aja, tapi ekonomi-ekonomi yang lain juga jadi sebuah persaingan gitu Pak. Nah, kira-kira menurut Bapak apa sih tips bukan atau apa ya pesan Bapak untuk kita bisa bersaing dan merebut industri kita sendiri gitu? Ya, paling tidak ada standarisasi ya di dunia pendidikan. Kalau misalkan sekarang ada istilahnya uji kompetensi, ya. Secara industri tentunya industri akan lebih mudah menerima ketika misalkan alumninya sudah siap untuk dipekerjakan ya di dunia kerja, memiliki kompetensi sesuai dengan standar industri. Nah, tetapi di sisi lain memang kalau kita lihat ini juga menjadi tantangan ya para pengelola pendidikan, bagaimana mengkonektisitaskan, menghubungkan bagaimana antara perguruan tinggi yang menumbuh kembangkan, mensuplai sumber daya manusia itu terhubung dengan kebutuhan industri. Nah, oleh karena itu, maka yang paling penting adalah kurikulumnya. Nah, ini di kurikulum itu kan yang namanya kurikulum itu banyak orang yang berpandangan bahwa kurikulum itu adalah ruhnya pendidikan, gitu ya. Nah, untuk istilahnya merancang, mendesain kurikulum yang ada, ya ini juga harus juga menerima masukan dari para pelaku industri, sehingga bisa terhubung, ya, bisa ketemu antara pengelola pendidikan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri. Inilah yang disebut dengan link and match ya, kalau kata Pak Menteri itu Prof. Wardiman kalau nggak salah, itu disebut dengan keterhubungannya antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri. Oke Pak, bicara tentang industri di ekonomi syariah tuh kental banget dengan yang namanya industri halal. Nah kan Bapak salah satu dosen yang punya background studi di sana. Nah boleh Pak untuk kita apa sih Pak industri halal itu Pak sebenarnya? Nah, gini ya, ini juga kita melihat ya bahwa seiring dengan tumbuhnya, berkembangnya baik dari segi keilmuan, ekonomi syariah, kemudian juga bertumbuh kembangnya industrinya ya. Kalau di awal
itu memang seringkali terkonotasikan ketika berbicara ekonomi syariah itu hanya terkonotasi pada Islamic finance, perbankan syariah saja ya. Nah, sekarang sudah mulai berkembang ya, terdiversifikasi, tidak hanya Islamic finance saja ya ketika berbicara ekonomi keuangan syariah, tetapi juga termasuk industri halal ya. Jadi kalau kita lihat misalkan beberapa report yang dipublikasikan State of the Global Islamic Economic Report gitu ya, di mana ini rajin dikeluarkan oleh lembaga Salam Jiteway gitu ya atau Crescent Rating, di mana informasi terkait dengan ekonomi keuangan syariah terkini itu industri halal masuk di dalamnya. Jadi ada keterhubungan antara ekonomi syariah dengan industri halal, dan industri halal itu menjadi bagian dari kajian dari ekonomi syariah itu sendiri. Karena ini menjadi bagian dari kajian industri halal gitu. Industri halal ini menjadi bagian dari kajian ekonomi syariah, maksud saya ya mau tidak mau saya sebagai akademisi juga memang harus mempelajarinya, dan kita ini ya termasuk pionir lah ya. Dulu belum ribut ya, belum ramai tentang industri halal itu apa, atau pariwisata halal include di dalamnya, itu masih sangat jarang. Tetapi kita memang sudah mulai melakukan riset tahun 2012 ya, udah hampir berapa tahun? Yes. 13 tahun ke belakang kita sudah melakukan kajian itu, bahwa industri halal ini adalah salah satu industri yang memiliki masa depan yang cerah, baik dari segi industrinya maupun dari segi keilmuannya. Nah, sekarang sudah mulai kan ada industri halal menjadi salah satu program studi. Nah, termasuk di ini nih, ini yang terbaru nih informasinya di FEBI itu sudah izin keluar program studi S1 terapan untuk manajemen industri halal sudah keluar. Ini bocoran, nah, ini bocoran nih. Bocorannya. Itu memang kita ikut juga mendesain apa ya vokasinya, tapi behind the scene ya, nggak muncul di permukaan. Nah, saya arahkan untuk vokasi di Kemenag ini harus berbeda dengan vokasi di Kemenristek Dikti misalkan ya. Kemenag harus punya vokasi atau S1 terapan yang berbeda. Ya antara lain kita dorong arahkan ke industri halal. Gitu. Kalau industri halal itu kan masyarakat umum taunya makanan sama minuman, yang penting nggak ada babi atau nggak ada alkohol ya Pak. Tapi sebenarnya industri halal tuh apa aja sih Pak? Ya, ini memang saya tidak menafikan ada persepsi itu, karena selama ini seringkali bahwa ketika berbicara produk halal itu yang ada di mindset kita itu food and beverage gitu ya, makanan dan minuman saja. Tetapi kalau kita lihat misalkan di Undang-Undang 33 2014 ya, yang dimaksud dengan produk halal itu ada 8 ya, ada 8 ya. Di sana ada makanan, minuman, kemudian ada obat, ada kosmetik, kemudian ada produk biologi, produk kimia, ada rekayasa genetik, dan barang gunaan ya. Barang gunaan yang biasa dipakai oleh kita itu termasuk juga bagian dari produk halal. Makanya tidak heran gitu ya kalau sekarang sudah, kalau apa istilahnya itu, ada kulkas yang sudah mendapatkan sertifikasi halal, bahkan piring juga itu kan barang gunaan namanya, itu sudah tersertifikasi halal. Jadi seiring dengan berkembangnya industri halal dan tidak lagi dikonotasikan bahwa produk halal itu hanya sekedar food and beverage, tetapi berdasarkan Undang-Undang 33 2014 tentang jaminan produk halal tadi, bahwa produk halal itu ada 8 yang memang sekarang ditumbuh kembangkan di Indonesia. Gitu Pak.
Kenapa sih Pak kalau ada kaos kaki halal, ada kulkas halal gitu, tadi piring halal itu memang apa bedanya sama piring biasa gitu Pak? Ya, gini, eh, halal itu secara teologi kan muncul di dalam Al-Quran. Ya, Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Nah, ini menarik nih ya, bahwa halal secara eh, diksi muncul di dalam Al-Qur'an yang notabene memiliki dimensi teologis. Ya. Di dalam surat tadi Al-Baqarah ayat 168 yang disapa itu tidak hanya alladzina amanu ya, tetapi Anas. Nah, ya ayuhan nas, ya seluruh manusia. Artinya apa? Bahwa ketika Allah menyapa itu ada kebaikan di dalamnya. Untuk apa? Ya Yohanes kulu mimma fil ardi. Nah, ini makna kulu nih. Saya lebih mendefinisikan kulu ini tidak hanya dalam makna secara literal, ya, tidak hanya makna secara literal. Kalau kulu itu dimaknai makanlah gitu ya kan, makna literalnya kayak gitu. Definisi makan itu ya sederhananya sesuatu yang masuk melalui mulut ditampung oleh perut gitu ya. Lihat teks berikutnya, mimma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi. Kan itu sangat luas. Pertanyaannya, perut kita memiliki daya tampung enggak apa-apa yang ada di bumi? Nah, maka saya tidak hanya memaknai kulu di sini secara literal, ya, tetapi saya maknainya secara kontekstual. Makna secara kontekstualnya itu adalah konsumsilah apa-apa yang ada di bumi. Artinya ketika dimaknai tidak hanya makanlah, tetapi dimaknai konsumsilah, artinya bahwa apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan itu harus harus halalan thayyiban. Apa yang kita pakai, misalkan kalau perempuan kan pakai kosmetik tuh, itu termasuk yang dikonsumsi, yang melekat di tubuh kita, itu harus halal. Laki-laki misalkan deodoran kan juga suka kayak gitu ya, atau parfum gitu ya, itu juga harus halal ya. Tadi termasuk kaos kaki itu yang kita konsumsi. Nah, awalnya dari sana bahwa makna kulu itu tidak hanya dimaknai secara literal, tetapi dimaknai juga secara kontekstual. Makna secara literal tadi makanlah, tetapi makna secara kontekstual tadi dimaknai konsumsi. Gitu. Jadi bukan cuma makan, tapi apa yang melekat di diri apa yang kita pakai itu juga termasuk apa yang kita konsumsi. Oke Pak. Nah, tapi Pak, banyak masyarakat yang bilang kan yang halal itu kan lebih banyak dari yang haram. Nah, kenapa yang ada tuh sertifikasi halal bukan sertifikasi haram, itu kenapa Pak? Nah, sebelum jawab ke sana, yang menjadi pertanyaannya kenapa harus halal kan gitu ya? Kenapa harus halal gitu? Nah, gini, kan kita pingin bahwa Indonesia ini 2045 ya, Indonesia emas. Pingin mewujudkan Indonesia emas. Ya, kalau Indonesia pingin menjadi Indonesia emas juga harus bisa melahirkan generasi emas. Bener nggak? Benar. Harus lahir dari generasi emas. Generasi emas itu yang seperti apa? Generasi emas itu adalah generasi yang ini asupan gizi, makanannya, minumannya, apa yang dipakai, atau ketika ibu sedang mengandung harus memperhatikan halalan thayyiban. Nah, kenapa? Karena halal itu kalau menurut At-Tabari Az-Zurjani gitu ya, bimana al-fathu wa tilqa.
ketika seseorang mengkonsumsi yang halal, maka sama hal dengannya membukakan pintu-pintu kebaikan dan menutup perilaku yang buruk. Jadi itu yang paling penting, ya. Jadi kalau kita ingin melahirkan generasi emas, maka harus memperhatikan apa yang dimakan, apa yang dimiliki. Tidak hanya halal ya, tetapi ada toyibnya itu, Terus ya. baik. Harus terpenuhi nutrisi, gitu ya. Bukan hanya sekedar baik ya, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi tubuh kita, gitu ya. Nggak semua makanan yang halal itu ya sehat, gitu. Kalau juga tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya. Orang yang asam urat makan jeroan, jeroannya itu kan halal kan, tapi nggak toyib gitu ya. Tetapi toyib di sini itu terpenuhi nutrisi, karbohidrat, protein, gizi gitu ya. Nah ini hal yang memang harus diperhatikan. Di samping ya tadi cara mendapatkannya, ya juga harus halal juga. Saya yakin bahwa kalau misalkan Bapak Ibu yang istilahnya sudah mulai aware bahwa halal is my life is halal, mempertimbangkan kemudian gizi asupan dan cara mendapatkannya dengan cara yang halal, saya yakin bahwa Indonesia mampu 2024 ini bisa mewujudkan menjadi Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Jadi ada revolusi dari makanan. Gitu. Jadi halal lifestyle ya Pak. Iya, karena itu lifestyle. perlu adanya sertifikat. Karena sesuatu yang mahal biasanya ada sertifikatnya gitu Pak. Ya, kan gini. Jangan dilihat bahwa itu menjadi beban, ya, adanya sertifikasi halal ini, karena tuntutan pasar itu juga sudah mulai memperhatikan itu. Ya, kayak orang promo lah, ya. Orang kan promo ada cost yang dikeluarkan, tetapi multiplier efeknya kan jauh lebih besar. Nah, sama halnya dengan sertifikasi halal. Nah, memang di Indonesia ini satu-satunya negara ya yang sertifikasi halal itu menjadi mandatori lagi, tidak voluntary. Dan Indonesia itu dikenal sebagai halal traceability-nya, ya. Memang cukup ketat untuk sertifikasi halal di Indonesia, dan itu adalah titah dari Undang-Undang 33 2014, kemudian peraturan pemerintah, dan kemarin juga di Undang-Undang Omnibus Law juga itu diatur terkait dengan sertifikasi halal. Nah, untuk mendorong pemerintah itu beberapa tahun ke belakang itu kan ada self declare, kemudian ada reguler, ya, itu memang dikhususkan untuk para pelaku UMKM. Itu memang ada beberapa yang diberikan insentif ya, free untuk sertifikasi halalnya. Nah, sementara untuk beberapa industri yang besar itu di reguler itu ya, itu harus berbayar. Nah, tadi saya melihat gini, bahwa itu jangan dilihat sebagai beban. Itu bagian dari cost yang memang harus dikeluarkan, tetapi akan memberikan multiplier effect. Karena tadi publik masyarakat sudah melihat bahwa halal itu sudah menjadi bahan pertimbangan. Bayangkan misalkan ketika ada suatu produk terkena isu, ya, wah produk ini produk A misalkan tidak halal, haram, itu secara permintaan itu langsung drop, ya. Jadi hal yang terkait dengan halal, haram dalam makanan di Indonesia ini mau tidak mau masih sangat sensitif, dan mereka juga dalam hal ini masyarakat yang notabene mayoritas Muslim juga sangat memperhatikan itu, ya, aspek kehalalannya. Nah, kemudian dari sisi industri itu memang dari mana masyarakat akan tahu bahwa ini adalah produk halal atau
Bukan. Ya dari paling tidak kemasan dalam produk itu apakah sudah ada sertifikasi halal atau labelisasi halal ya kalau dalam kemasan. Kalau misalkan ada sertifikatnya, yaitu itu bisa ditempelkan dipublikasikan sehingga memang diketahui masyarakat ketika mau mengkonsumsi, mau membeli, apakah produknya itu halal atau tidak. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim lagi ya Pak terhadap produk kita. Ya, sebenarnya tidak hanya kaum muslimin saja ya. Ketika misalkan non muslim juga pada akhirnya juga istilahnya meyakini bahwa ketika produk itu sudah halal ya, maka secara tidak langsung itu produk-produk yang memang layak untuk dikonsumsi ya. Jadi tidak hanya konsumen muslim saja, tetapi konsumen non muslim pun juga itu dimungkinkan akan memberikan istilahnya garansi bahwa produk yang dikonsumsi tidak mengandung zat yang berbahaya. Gitu. Siap. Jadi itu teman-teman, pentingnya sertifikasi halal. Jadi jangan anggap itu sebagai beban, tapi sebuah kebaikan dan kewajiban. Oke. Jadi terkait dengan industri halal, terus tadi ekonomi syariah, terus dari Indonesia Emas 2045 nih Pak. Nah, Bapak punya background di organisasi besar ekonomi syariah, terus juga background sebagai ketua jurusan, kepala jurusan di program studi ekonomi syariah, sekarang lagi di Pasca. Nah, kira-kira Pak, di akhir penghujung podcast POV ini Pak, apa pesan Bapak kepada mahasiswa ekonomi syariah? Ya, pesan saya ya, ini normatif sih ya kalau untuk mahasiswa ya. Belajar tentunya ya belajar itu tidak hanya di kampus ya, tidak hanya di kelas maksudnya itu. Sekarang itu sangat terbuka ya, belajar proses istilahnya itu meningkatkan kompetensi diri, kualitas diri yang tidak hanya di kampus itu, tetapi belajar di organisasi ya. Belajar di kampus, belajar organisasi, dan itulah yang setidaknya akan memberikan sesuatu value added ya yang tidak didapatkan kadang-kadang di kelas. Nah, saya banyak juga mengadvokasi organisasi-organisasi mahasiswa, termasuk ada Fordes, Posei gitu ya. Kemudian ada kalau dulu itu ada lembaga kajian ekonomi syariah. Dulu saya juga pernah buat IRDIS ya tahun 2003, Institute for Research of Development of Syariah Economy, kemudian di masyarakat ekonomi syariah. Ya, di masyarakat ekonomi syariah itu di tahun 2003 ikut mendirikan sama teman-teman ya, baru kemarin karena udah terlalu lama, hampir 21 tahun. Nah, ini juga menjadi tempat kita belajar mahasiswa. Jadi jangan sampai belajar itu terfokus hanya di kampus saja. Anda bisa banyak mendapatkan pengalaman justru di luar kampus di beberapa organisasi yang memiliki irisan yang sama dengan ekonomi syariah. Jadi jangan pernah berhenti menjadi seorang pembelajar ya. Hatta misalkan sekalipun sudah keluar, tetap kita jangan pernah berhenti dan lelah untuk menjadi seorang pembelajar. Oke. Baik Pak. Jadi teman-teman jangan pernah berhenti untuk menjadi seorang pelajar dan pembelajar. Seperti katanya Ki Hajar Dewantara, setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Jadi dimanapun dan kapanpun kita harus belajar. Oke, mungkin ini adalah episode kedua dari POV XR. Dan semoga di episode sebelumnya kita bisa menggali lagi nilai-nilai yang ada di dalam ekonomi syariah. Sekian dari saya, Arif Ramanzuri dan Bapak Dr. Muhammad Hasanuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.